Halo, selamat datang di channel Ruang Horor. Di channel ini kalian akan mendapatkan rangkuman alur film-film horor. Jadi buat para pecinta film horor, yuk silahkan request film apa nih yang bakalan kita rangkum dalam channel ini untuk video kita selanjutnya. Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, di video kali ini kami akan membahas film Daylight's End yang dirilis pada tahun 2016. Film ini disutradarai oleh William Kaufman dan diperankan oleh Johnny Strong sebagai Thomas Rourke dan Chelsea Edmondson sebagai Sam. Dan beberapa pemain lainnya yaitu Louis Mandylor sebagai Ethan dan Lance Henriksen sebagai Frank. Film ini menceritakan sebuah pandemi yang telah merebak ke seluruh kota hingga membuat orang yang terkena virus ini menjadi zombie. Berbicara tentang virus, semoga pandemi yang saat ini telah merebak ke seluruh dunia, yaitu virus corona, segera berakhir dan dunia pulih kembali. Kita lanjut ke filmnya. Jadi buat kalian yang tidak mau kena spoiler, silahkan tinggalkan video ini dan langsung tonton filmnya. Film ini diawali dengan sebuah mobil yang memasuki kota yang tak berpenghuni, kemudian berhenti di depan salah satu rumah. Thomas menemukan satu buah box yang ia ketahui isinya adalah zombie. Ia tarik box itu menggunakan mobilnya dan membawanya ke arah sinar matahari. Lalu ia buka box itu dengan cara menembaknya dan keluarlah sosok zombie wanita yang kesakitan karena terbakar terkena sinar matahari. Lalu zombie itu tewas. Di scene awal ini kita tahu bahwa kelemahan zombie ini adalah cahaya matahari dan kita belum tahu penyebab dari merebaknya wabah mengerikan ini. Jadi buat kalian yang penasaran, sebelum videonya kita lanjut, yuk subscribe channel ini terlebih dahulu. Nah, jika sudah, yuk kita lanjutkan film ini dan tonton sampai habis jika kalian ingin menemukan keseruan dalam film ini. Thomas kembali melanjutkan perjalanannya dan berhenti di sebuah gedung. Ia seperti mencari sesuatu dalam gedung itu. Saat memasuki gedung yang kedua, ia melihat banyak orang yang bergelimpangan dalam gedung tersebut. Thomas melihat ada seorang wanita yang berdiri. Saat dilihat ternyata wanita itu sudah tergantung. Tiba-tiba di belakang Thomas ada seseorang yang bangun dan langsung menyerang Thomas. Namun berkat kepiawaiannya bertarung, Thomas mampu mengalahkan beberapa zombie yang menyerangnya. Scene berpindah saat Thomas sedang ada di atas gedung. Ia melihat ada mobil datang dan berhenti di perempatan jalan. Dan ternyata ada sekelompok orang yang melihat ada wanita sedang duduk memainkan boneka tepat di depan mobil mereka. Lalu mereka turun untuk membantu wanita itu. Tiba-tiba ada kawanan begal yang menembaki mereka hingga akhirnya baku senjata pun terjadi. Satu persatu dari kelompok tadi jatuh tewas tertembak saat baku senjata dan tersisalah hanya seorang wanita dari kelompok tersebut. Wanita itu adalah Sam. Kawanan begal tadi menangkapnya dan akan mencoba memperkosanya. Namun di saat yang tepat, Thomas datang dan menembaki kawanan begal tadi hingga mereka tewas semua. Thomas meninggalkan Sam dan wanita yang memainkan boneka tadi, dan akhirnya Sam mengajak wanita itu dan kemudian mengejar Thomas. Sam menjanjikan sebuah tempat tinggal, makanan, senjata, dan amunisi kepada Thomas. Yang awalnya Thomas ragu, akhirnya ia tertarik untuk ikut bersama Sam. Saat di perjalanan, mereka diserang oleh kawanan zombie karena hari mulai gelap. Sam meminta bantuan kepada kelompoknya agar membukakan gerbang. Mereka saling membantu untuk mencegah agar zombie itu tidak masuk ke dalam tempat mereka tinggal. Saat mobil Thomas sudah dekat, mereka bertiga turun kemudian berlari ke arah gerbang yang dimaksud. Dengan sesekali mereka menembaki kawanan zombie itu. Kelompok Sam datang dan membantu menembaki kawanan zombie itu agar Sam dan Thomas bisa masuk ke dalam gerbang. Saat mereka sudah masuk ke dalam gerbang, Thomas melihat kawanan zombie itu dan ada yang berbeda dari zombie-zombie lainnya. Sam memperhatikan Thomas saat kejadian itu. Dan akan segera kita ketahui apa penyebab Thomas menganggap zombie itu berbeda dari zombie lainnya. Setelah semua aman, Sam mengabarkan bahwa rekan-rekannya telah tewas akibat baku senjata dengan kawanan begal. Mereka semua mencurigai Thomas, namun Sam mengalihkannya dengan kabar bahwa Sam telah menemukan sebuah pesawat yang masih bisa digunakan. Tapi tak cukup sampai di situ. Frank sebagai ketua di dalam kelompok tersebut memaksa Thomas untuk melucuti semua senjatanya dan memasukkan Thomas ke dalam sebuah kamar yang dimodifikasi seperti penjara. Ethan membawa Thomas pergi ke kamar yang dimaksud. Ethan menceritakan kepada Thomas bahwa ayahnya dan ia sendiri adalah seorang polisi sebelum wabah ini menyebar. Ayahnya adalah seorang kepala penyidik dalam tiap kasus penting. Dan Ethan pun menceritakan zombie yang berbeda tadi merupakan pimpinan dari kawanan zombie yang ada di tempat itu. Thomas selalu terbayang dengan wajah istrinya yang sangat ia cintai dan tiba-tiba dikagetkan dengan suara yang keras. Ternyata Sam sudah ada di luar kamarnya. Sam menceritakan masa lalunya saat wabah ini mulai merebak dan menanyakan pada Thomas penyebab dari semua ini. Banyak spekulasi tentang kejadian mengerikan ini, namun itu bukan lagi jadi masalah dalam kondisi seperti ini.
Sam menanyakan perihal kejadian di gerbang saat Sam memperhatikan Thomas. Ternyata pemimpin dari zombie itu telah membunuh Kathy, orang yang Thomas sangat cintai. Dan apapun caranya, Thomas akan menuntut balas pada makhluk tersebut. Seseorang yang sedang berjaga mencurigai adanya suara berisik di salah satu lantai atas. Ia pergi untuk mengecek keadaan. Ternyata ada sosok zombie telah berdiri di belakangnya. Lalu scene berpindah ke Ethan yang sedang melihat CCTV. Ada beberapa bagian CCTV yang sepertinya rusak. Tiba-tiba mereka mendengar suara orang menjerit, lalu mereka bergerak dan mengevakuasi semua orang yang ada di sana. Thomas yang melihat kejadian itu, ia mencoba keluar dari kamar yang terkunci itu. Beberapa zombie menyerang mereka, namun mereka dengan sigap menembak para zombie-zombie itu. Hingga akhirnya ada zombie yang berusaha masuk ke dalam sebuah kamar di mana dalam kamar itu banyak anak-anak dan wanita. Namun Thomas datang tepat waktu. Ia menembak zombie itu hingga tewas dan kejadian itu dilihat oleh Frank dan kawan-kawan. Ternyata pada kejadian tadi ada seorang yang telah terinfeksi zombie itu. Ia menyuruh Frank untuk tidak mengeksekusinya di depan anak perempuannya. Setelah anaknya dibawa pergi, lalu Frank menembak tepat terkena di kepalanya. Ya itulah seharusnya yang dilakukan daripada harus menimbulkan korban lagi berikutnya. Kemudian mereka merencanakan untuk pergi pada saat hari telah terang. Paginya, saat mereka mempersiapkan untuk pergi ke pesawat yang dimaksud oleh Sam, tiba-tiba mereka mengalami kendala, pintu gerbangnya tidak bisa dibuka. Karena sepertinya ada yang menghalangi pintu tersebut. Saat mereka keluar menggunakan pintu depan, ternyata banyak tumpukan mobil menghalangi pintu gerbang tersebut. Rencana mereka gagal karena mobil yang akan mereka kendarai tidak bisa keluar dari gerbang itu. Lalu mereka merencanakan kembali rencana berikutnya. Thomas mengusulkan untuk membunuh pemimpin dari kawanan zombie tersebut, sehingga saat mereka saling berebut menjadi pemimpin, di saat itulah mereka bisa memanfaatkan waktu untuk pergi dari tempat itu. Namun rencana ini mengalami pro kontra karena menyangkut keselamatan mereka sendiri. Namun Thomas sendirilah yang akan pergi membunuh dan membakar kawanan tersebut. Thomas hanya meminta peralatan tempur seperti detonator dan peledak. Namun ada beberapa orang yang rela ikut bersama Thomas untuk melakukan misi itu. Di antaranya adalah Chris, Ethan, Flat, dan Drew. Sementara yang lainnya akan mencari kendaraan untuk mereka menuju ke pesawat tersebut. Akhirnya rombongan Thomas sampailah di sebuah gedung bekas hotel, di mana para kawanan zombie itu sedang tertidur. Mungkin karena kecapean ngejarin manusia yang masih normal. Sampailah mereka di mana para kawanan zombie itu sedang asik bermimpi. Mereka merencanakan untuk memasang peledak di dekat pintu keluar agar maksudnya mereka tidak bisa keluar saat bomnya meledak. Namun jika harus memasang bom itu di pintu luar, harus ada seseorang yang akan berkorban melewati para zombie yang sedang tidur itu. Akhirnya Drew merelakan dirinya untuk memasang bom itu. Drew berhasil melewati para kawanan zombie itu, namun setibanya dia di dekat pintu gerbang, ternyata pimpinan mereka datang dari belakang Drew dan menggigit tepat di leher Drew hingga tewas. Kawanan yang lainnya terbangun hingga akhirnya Thomas dan kawan-kawan menembaki para kawanan zombie itu. Mereka dikejar dan Flat merelakan dirinya untuk menghadang kawanan zombie itu dan menyuruh Thomas dan Ethan untuk segera pergi. Sementara Chris yang terpisah dari rombongan, ia berusaha naik ke lantai atas untuk mengecoh para zombie tersebut. Zombie itu muncul dari berbagai lorong sehingga membuat Thomas dan Ethan tetap saja diburu oleh zombie itu. Floyd yang merasa dirinya telah terinfeksi virus zombie itu, ia meledakkan dirinya bersama para kawanan zombie yang sedang memburunya dengan menggunakan granat. Sedangkan Chris yang berusaha sembunyi dari kawanan zombie itu tertangkap karena ada zombie yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Sementara Thomas dan Ethan berhasil keluar dari gedung itu dan mencari sinar matahari, yang membuat para kawanan zombie itu tidak dapat mengejarnya. Ethan menghubungi Chris menggunakan radio yang mereka bawa. Namun Chris dalam keadaan sekarat memberi sebuah informasi kepada Ethan bahwa ia menemukan tali yang akan digunakan untuk turun. Thomas dan Ethan memutuskan untuk mengambil tali tersebut. Thomas akan memancing para kawanan zombie itu sehingga Ethan dapat mengambil tali itu di mana tempat Chris berada. Akhirnya Ethan menemukan Chris yang sudah tidak bernyawa, sedangkan Thomas memancing kawanan zombie itu dengan memanggil mereka. Para kawanan zombie itu muncul untuk menyerang Thomas, namun di sisi lain ternyata Chris telah berubah menjadi zombie. Sehingga ketika Ethan akan mengambil tali itu, Ethan diserang oleh Chris dan membuat para kawanan zombie itu mendengar suara Ethan dan berbalik arah mengejarnya. Saat Ethan sedang diserang oleh zombie itu, Thomas datang menolongnya dan mereka pergi untuk mencari jalan keluar. Dan akhirnya mereka berhasil keluar. Saat di luar, Ethan menyadari dirinya telah tergigit dan terinfeksi virus zombie itu. Melihat kondisi Ethan, akhirnya Thomas terpaksa menembaknya agar Ethan tak berubah menjadi zombie. Thomas turun menggunakan tali yang didapatkan oleh Ethan tadi, kemudian zombie-zombie itu mengejarnya.
Scene berpindah ke Sam dan kawan-kawan yang telah mendapatkan mobil untuk pergi, namun mobil mereka tak cukup untuk membawa semua orang yang ada di sana. Salah satu dari mereka, kita sebut saja si biawak, mengusulkan untuk membawa saja beberapa orang dan akan meninggalkan mereka yang tersisa. Namun si biawak ini dianggap mementingkan diri sendiri dan tak digubris oleh yang lainnya. Akhirnya datanglah Barton yang membawa sebuah mobil bus yang disambut oleh mereka dengan penuh kegembiraan. Namun kegembiraan itu hanyalah sesaat. Bishop dan Frank yang berada di lantai atas melihat Thomas sedang dikejar zombie yang mengarah ke Sam dan kawan-kawan. Mereka mengetahuinya dan langsung berhamburan masuk ke dalam gedung di mana sebelumnya mereka tinggal. Mereka berusaha menghalau para zombie itu dengan cara menembaki kawanan zombie tersebut. Pada akhirnya mereka berhasil masuk dan mengunci pintu dari dalam. Nah, ketika Frank bertemu dengan Thomas, tentu saja Thomas dianggap telah menjadi penyebab semua ini dan kematian beberapa orang lainnya. Namun Thomas mengelak, ia tak pernah mengajak siapapun ke sana. Itu inisiatif dari mereka yang telah berani melawan zombie-zombie itu. Akhirnya pertengkaran itu terhenti setelah saya menengahi mereka berdua untuk mencari solusi dari keadaan ini. Sementara di luar, ternyata si biawak tadi masih selamat dan mencoba melarikan diri. Thomas yang melihat si biawak itu di CCTV, ia punya ide untuk menjadikannya sebagai umpan agar para kawanan zombie itu mengejar si biawak tadi. Lalu Thomas dan kawan-kawan bisa menyusun strategi kembali untuk menghabiskan para kawanan zombie ini. Si biawak ini akhirnya dikepung oleh para pemakan manusia itu dan akhirnya ia memutuskan untuk menembak kepalanya sendiri. Kembali ke dalam gedung, mereka berencana akan melawan para zombie ini dan menghabisinya agar mereka semua dapat pergi dari tempat itu. Akhirnya pintu dibuka dan para kawanan zombie ini masuk lalu menyerang mereka. Dengan sigap mereka menembaki para zombie ini. Namun apalah daya, mereka masing-masing dikejar oleh para zombie ini hingga akhirnya mereka terpojok. Barton dan kekasihnya tewas pertama dalam pertempuran itu. Lalu Bishop pun terpojok di dalam satu ruangan. Sementara Frank yang menjebak para kawanan zombie menggunakan audio di handphonenya tetap saja tak bisa melawan kawanan zombie itu karena mereka terlalu banyak untuk dilawan. Dan kini tinggal Thomas yang masih berhadapan dengan pemimpin kawanan zombie itu. Thomas dikejar dan dihajar oleh pemimpin zombie itu yang kita sebut saja si Alpha. Thomas berusaha menusuk si Alpha menggunakan pisau namun si Alpha terlalu kebal untuk itu. Thomas babak belur dihajar oleh si Alpha. Pada akhirnya Thomas melihat tangga naik ke atas dan ada pintu di ujung tangga itu. Ia berusaha naik dan membiarkan dirinya disambar oleh si Alpha. Thomas membuka kunci pintunya dan seketika Alpha menyambar dirinya hingga pintu itu terbuka. Ternyata pintu itu menuju keluar dan tentu saja sinar matahari dapat membakar tubuh si Alpha hingga si Alpha tewas terbakar seperti dipanggang. Saat Thomas melihat ke bawah, keluarlah rombongan Sam dan kawan-kawan yang tahu-tahu sudah ada dalam mobil. Thomas turun dan akhirnya Sam menawarkan untuk ikut bersama mereka. Namun Thomas menolak dan akan tetap memburu para kawanan zombie lainnya yang masih tersisa di tempat lain. Mereka berpisah dan akhirnya filmnya pun selesai dan ketegangan pun berakhir. Film ini berhasil mendapatkan nilai 5,4 di IMDb. Film ini juga berhasil membuat suasana yang menegangkan bagi yang menonton film ini. Nah, gimana? Jika kalian ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar agar kami bisa memperbaiki untuk video-video berikutnya. Buat kalian juga yang mau request film, silahkan tulis di kolom komentar juga. Dan insya Allah, jika filmnya tersedia, kita bakal tayangin di next video. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, silakan bantu like, share, dan komen agar kami lebih semangat lagi untuk menghibur kalian semua. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video dari channel Ruang Horor. Terima kasih telah mengklik dan menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.